Mari teman-teman kita berdoa. Benar Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami semua. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, menghitung hari-hari yang kami punya dan hari-hari yang sudah kami jalani, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Suryanto. Saya saat ini adalah mahasiswa saat semester terakhir. Kakak sudah berkeluarga dan punya 2 orang anak. Ya. Ini foto keluarga kakak ya. Mungkin teman-teman ada yang kenal anak kakak Ami dan Ben ya. Nah, kakak saat ini umur 44 tahun ya. Kakak masuk ke saat itu ketika umur 40 tahun. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh kok umur segitu baru masuk ke saat gitu ya? Apa enggak ketuaan gitu ya? Ya, nah itu karena kakak tuh bandel gitu ya. Jadi sebenarnya panggilan Tuhan itu sudah dari 20 tahun yang lalu, tapi karena kakak bandel, kakak lari dari panggilan tersebut. Namun ketika kakak lari dari panggilan tersebut, walaupun secara rohani, secara materi, kakak lumayan gitu ya, tapi secara rohani kakak jauh sekali daripada Tuhan. Selama masa pelarian itu juga banyak hal yang sudah kakak lakukan yang kalau sekarang kakak ingatnya pun kakak jadi malu dan sedih ya teman-teman. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kakak. Tuhan memulihkan hidup kakak. Dan ketika Tuhan pulihkan hidup kakak, kakak baru mulai lagi mendengar suara Tuhan gitu ya. Waktu dengar lagi suara Tuhan, Tuhan panggil lagi jadi mau gak jadi hamba Tuhan. Sekali ini kakak bilang, ini aku, utuslah aku. Ya, itu sedikit perkenalan dari kakak ya. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini itu diambil dari Mazmur 90. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Mazmur ini ya. Kakak sebelumnya sudah minta Kak Caca untuk kalau bisa Mazmur ini kita nyanyikan ya. Karena memang sebenarnya Mazmur itu adalah sebuah nyanyian. Ya. Kakak akan membacakannya kembali secara berurutan bagi kita semua. Kalian bisa mengikutinya di layar. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun.
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman, sebelum kakak memulai pembahasan firman Tuhan, kakak mau meminta kalian melakukan sesuatu ya. Nah, kalian kan tentu mengakses ibadah ini melalui gadget kalian, bukan? Nah, kakak mau sebentar kalian membuka menu setting atau setelan di gadget masing-masing ya. Kalian bisa lihat tampilannya di menu di masing-masing gadget di layar kalian ya. Nah, ini di Android ya. Kalian buka setting, terus cari menu Digital Wellbeing and Parental Controls, atau dalam bahasa Indonesia menu kesehatan digital. Ya. Terus muncul menu ini. Kalian pencet di tengah lingkaran tersebut dan keluarnya seperti ini. Karena hari ini hari Minggu dan masih pagi ya. Jadi kita nggak bisa melihat jumlah jam pengaksesan kita. Kalian geser ke kiri ke minggu sebelumnya. Ya. Ke hari sebelumnya. Nah, ini yang di iOS juga sama. Kalian buka settings atau setelan, terus cari menu screen time atau durasi layar. Kemudian pencet menu last 7 days ya. Nah, menu ini mungkin agak beda-beda ya di gadget, tapi intinya adalah kakak mau meminta kalian untuk melihat atau mencatat jumlah jam pemakaian gadget kalian. Rata-rata per hari itu kira-kira berapa jam? Ya, oke, kalian ngerti? Nah, silakan teman-teman yang di rumah mungkin coba cek di gadget masing-masing. Mungkin ya memang kalian harus keluar dulu dari YouTube-nya, akses tersebut, kemudian catat jumlah pemakaian kira-kira satu hari kalian pakai gadget kalian berapa. Ya, kakak akan tunggu kalian, kasih kalian waktu. Coba lihat. Jadi jumlah pemakaian itu satu minggu, kalian hitung kira-kira per hari kalian pakai gadget kalian berapa lama. Oke, teman-teman yang di sini sudah bisa lihat? Oke, ya. Nah, kalian ingat ya kira-kira satu hari pakai gadget kalian berapa jam. Nah, tadi di Mazmur 90 yang kita baca tadi, pemazmur berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun dan kalau kuat umur kita bisa sampai 80 tahun. Nah, kakak iseng ya mencari data di internet. Kira-kira itu umur orang Indonesia itu berapa tahun ya? Kira-kira rata-rata umur orang di Indonesia itu berapa tahun? Nah, lalu kakak mendapatkan ini ada istilah namanya umur harapan Indonesia. Umur harapan hidup Indonesia. Yang menarik ternyata umur harapan hidup orang Indonesia ini sekarang 71,2 tahun. Ya, ada beberapa sumber kira-kira hampir sama, 71,2, ada yang 71,5. Nah, apa sih artinya umur harapan hidup itu, teman-teman? Umur harapan hidup itu artinya umur rata-rata seorang manusia kira-kira diharapkan bisa hidup sampai seumur itu ya. Nah, angka itu artinya kita semua ini orang Indonesia kira-kira itu bisa hidup sampai umur sekitar 70 tahunan. Persis sama seperti yang pemazmur tadi katakan. Bisa kurang, bisa lebih, tapi rata-rata umur hidup orang Indonesia itu mencapai 70 tahunan. Nah, sekarang kita kembali ke data pemakaian gadget yang tadi ya. Oke, nih, lihat ya. Misalnya yang punya kakak ini nih, ya. Tanggal Minggu 27 Januari, itu kira-kira kakak itu pakai
gadget kakak itu rata-rata sehari 9 jam. Oke. Nah, dari angka 9 jam itu, kakak bagi dengan angka 24, kemudian dikalikan 70 tahun. Kira-kira kakak bisa hidup sampai umur 70 tahun. Jadi 9 dibagi 24, kemudian dikali 70 tahun. Dapatnya angka 26,3. Kalian tahu nggak artinya angka tersebut, 26,3? Itu artinya kalau kakak tiap hari pakai gadget itu 9 jam per hari, maka kakak akan menghabiskan umur hidup kakak 26,3 tahun cuman buat pakai gadget. Bayangkan teman-teman, kakak habiskan waktu 26 tahun dari umur kakak. Kalau misalnya kakak sampai bisa hidup 70 tahun, 26,3 tahun cuman buat pakai gadget. Kalian bisa lihat juga, bisa hitung punya kalian juga. Ini kakak sudah bikinkan tabelnya ya. Dari angka 4 jam sehari sampai 12 jam sehari. Bayangkan teman-teman, kalau kalian pakai 12 jam sehari, kakak sempat cek gadget anak kakak, ada yang 11 jam, ada yang 12 jam. Berarti kalau kalian pakai 11 sampai 12 jam, itu bisa sampai 35 tahun umur kalian. Cuman buat dihabiskan di gadget kalian. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya dalam hati, untuk apa sih kita hitung angka ini ya gitu. Untuk apa kita hitung angka ini dan terus apa hubungannya dengan Mazmur 90 yang kita baca tadi? Mungkin juga kalian mungkin bertanya, ya ujung-ujungnya pasti larang kami pakai gadget bukan? Pasti ujung-ujungnya suruh kami jangan pakai gadget. Tapi tunggu ya, tunggu dulu. Sebenarnya tujuan kakak untuk meminta kalian menghitung tersebut bukan untuk membuat kalian merasa bersalah. Kenapa kakak katakan demikian? Ada tujuannya kakak meminta kalian untuk menghitung jumlah pemakaian gadget tersebut. Nah, seorang pendeta yang bernama Brian Wilkerson berkata begini, in order to use something wisely, you have to know how much you have and how much you have spent. Supaya kita bisa memakai sesuatu dengan bijaksana, kita harus tahu berapa waktu yang kita punya dan berapa yang sudah atau bakal kita pakai atau sudah kita habiskan. Mungkin teman-teman sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kakak juga tidak pernah memikirkan gitu. Kakak tidak pernah menyangka kalau kakak memakai gadget sehari 9 jam itu ujung-ujungnya 26 tahun umur kakak habiskan. Ya. Pemazmur atau penulis Mazmur 90 ini di dalam ayat 12 juga berkata yang sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mau mengatakan bahwa kita baru bisa beroleh hati yang bijaksana apabila kita menghitung hari-hari kita. Menghitung waktu yang kita punya dan berapa waktu yang sudah kita pakai atau yang bakal kita pakai. Pemazmur lalu melakukannya dengan cara membandingkan tanda kutip ya, umur Tuhan dengan umur manusia. Dia membandingkan kekekalan Tuhan dengan kefanaan manusia. Di ayat 1 dan 2, pemazmur menjelaskan perbandingan bahwa Tuhan itu sudah menjadi tempat perteduhan bangsa Israel turun-temurun. Turun-temurun artinya apa? Tuhan itu sudah menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Israel dari generasi ke generasi, teman-teman. Ya. Terus firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum gunung-gunung dilahirkan. Dan bahkan sebelum bumi dan dunia diperanakan. Tuhan Allah sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Lalu pemazmur juga berkata bahwa 1000 tahun
berlalu di mata Tuhan itu sama seperti satu hari. Atau sama seperti satu giliran jaga. Kemudian pemazmur membandingkannya dengan hidup manusia yang fana, yang hanya sebentar. Pemazmur mengatakan manusia itu seperti mimpi. Kalau kita mimpi, anak kakak suka bilang itu, kok aku nggak ingat ya mimpi ya? Iya. Karena apa? Ketika kita bangun, mimpi itu sudah lenyap. Pemazmur membandingkan hidup manusia itu seperti rumput. Pagi hari hijau, bertumbuh, waktu petang lisut dan layu. Teman-teman, Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Seperti yang teman-teman tahu, Musa itu dari kecil dirawat di istana Firaun. Nah, pada waktu ia berumur 40 tahun, dia membunuh seorang Mesir yang ketika itu sedang menindas seorang Israel, saudaranya sebangsa gitu. Lalu Musa marah, kemudian dia membunuh orang Mesir tersebut. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Firaun, Musa ketakutan, dia melarikan diri ke Midian. Kakak lalu membayangkan ya, Musa ketika menulis Mazmur ini, dia sudah tua, dia duduk di sebuah batu, dia memikirkan ulang semua hal yang sudah dia lalui, lalu dia mulai menulis. Dia berkata demikian, sungguh kami habis lenyap karena muka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh Tuhan, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kakak lalu membayangkan Musa kemudian diam sejenak, duduk di batu besar itu. Kemudian dia mengingat ketika dia berumur 80 tahun. Lalu dia lanjut menuliskan ayat 10 dan ayat 11. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Musa mengingat ketika Tuhan memanggil dia kembali ketika dia berumur 80 tahun. Tidak terasa sudah 40 tahun dia melarikan diri di Midian. Dia sudah berkeluarga, sama seperti kakak gitu ya. Sudah berkeluarga, punya 2 orang anak. Dia sudah hidupnya enak gitu ya. Dia punya, karena dia penggembala, dia punya banyak ternak gitu. Dia sudah mungkin melupakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi ternyata Tuhan masih mau memakai hidupnya teman-teman. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi dia melihat bahwa waktu begitu cepat berlalu. Dan apa kebanggaan hidupnya? Tidak lain adalah kesukaran dan penderitaan. Kemudian sambil menghela nafas panjang dia berkata, dia menuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, tadi di awal khotbah kakak berkata bahwa kakak masuk ke saat pada umur 40 tahun. Padahal sebenarnya panggilan itu sudah dari 20 tahun yang lalu. Kak Elizabeth, istrinya Kak Yosep yang jadi saksi itu. Waktu itu Kak Eli itu jadi pembina kakak waktu pemuda. Ya. Panggilan itu sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Tapi satu hal yang menyebabkan kakak tidak jadi pergi sekolah hamba Tuhan adalah karena kakak kecanduan pornografi. Dari umur 40 tahun umur kakak itu, 30 tahunnya kakak habiskan dengan sia-sia
karena kecanduan pornografi. Kakak jatuh dalam kecanduan tersebut dan tidak bisa lepas. Awalnya cuma iseng-iseng, tapi lama-kelamaan jadi keterusan dengan kecanduan. Karena kecanduan itu juga membuat kakak merasa diri kakak tidak layak untuk jadi seorang hamba Tuhan. Kakak sudah melakukan segala cara untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut, tapi tidak bisa. Kakak lalu berpikir kalau misalnya sudah menikah, kebiasaan buruk itu akan selesai. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Malah kebiasaan buruk itu memperparah kondisi pernikahan kami. Kami hampir bercerai. Dan kalau bukan karena anugerah Tuhan, kakak saat ini tidak akan bisa berdiri di tempat ini. Kakak tidak tahu apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kakak. Tapi yang kakak tahu sekarang ini adalah apa yang dulunya sulit sekali kakak lepaskan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kecanduan itu. Sekarang dalam anugerah Tuhan kakak bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Kakak menceritakan kisah ini dan di awal kakak juga meminta kalian untuk melihat berapa banyak kalian menggunakan gadget kalian dalam satu hari. Tujuannya hanya satu, supaya kalian bijaksana dengan hidup kalian. Bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kalian. Kakak sudah habiskan umur kakak 30 tahun dengan sia-sia. Tapi kalian masih punya banyak waktu. Kakak sudah melakukan kesalahan yang banyak, tapi kalian masih punya banyak kesempatan. Kalian bayangkan ya, kakak cerita ini bukan supaya kalian meniru. Waktu dulu, kalau kakak misalnya mau mencari video porno, kakak harus keluar, pergi meminjam atau membeli DVD. Dengan resiko ketahuan orang atau ketahuan orang tua, atau bertemu dengan orang yang kakak kenal, bukan? Nah, akan tetapi, kalau kalian perhatikan, saat ini, kalian tidak perlu keluar dari rumah, tidak perlu keluar dari kamar, bahkan tidak perlu bergerak, pindah dari tempat kalian duduk. Kalian tinggal scroll dengan jari kalian. Untuk mengakses sesuatu yang tidak benar, itu cuma masalah di ujung jempol kalian. Kita bisa menghabiskan banyak waktu duduk, ya, lihat IG selebriti yang memamerkan keseksiannya, atau teman-teman kita yang memamerkan kekayaannya, berjam-jam. Kita bisa nonton video YouTube dari satu video ke video yang lain, berjam-jam tanpa terasa. Kita juga bisa chatting, ngobrol dengan teman kita berjam-jam tanpa terasa. Akan tetapi, kalau itu semua kita lakukan, justru membuat hidup kita kosong dan tidak berarti kalau kita tidak bijaksana menggunakannya. Nah, kakak mau mengajak kalian menonton sebuah video, ya. Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain
untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat, dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Teman-teman, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Minggu-minggu persiapan sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan kemudian bangkit lagi dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Seperti yang video tadi katakan, dia melakukan semuanya itu karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau hidup kita sia-sia. Dia tidak mau kita menghabiskan waktu hidup kita dengan segala sesuatu yang sia-sia. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepada Yesus. Dan dia akan membuat hidupmu berarti. Kalau ada di antara kalian di sini yang juga bergumul dengan kebiasaan buruk dan tidak bisa lepas dari kebiasaan itu, Kakak mau katakan bahwa Tuhan juga bisa memulihkan hidup kalian. Dia akan memulihkan hidup kalian
seperti Dia juga memulihkan hidup kakak. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan di dalam hidup kita, semua yang kita punya, semua gadget kita, semua yang kita lakukan, IG, YouTube, chatting, bukannya membuat hidup kita berarti, tetapi malahan akan semakin cepat menguras hidup kita. Kita akan merasakan hidup kita semakin kosong. Kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman. Undanglah Tuhan masuk dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan membuat hidupmu berarti. Dia akan memulihkan hidupmu. Kakak memberikan kalian kesempatan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, oh kalian menyesali segala perbuatan dosa kalian. Katakan kepada Tuhan, bahwa kalian mau Tuhan memulihkan hidup kalian, menjadikan hidup kalian berarti. Bapa, Engkau sudah mendengar seruan doa anak-anak-Mu. Engkau sudah mendengar penyesalan mereka. Engkau juga sudah mendengar kerinduan mereka supaya mereka boleh hidup berkenan di mata Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan supaya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kerinduan dalam hati mereka untuk selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berikan kerinduan pada mereka, mereka boleh berdoa setiap hari juga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kakak juga mengerti bahwa di masa pandemi seperti ini penggunaan gadget sudah tidak mungkin dihindari. Nah, sebenarnya firman Tuhan juga memberikan kita petunjuk bagaimana mempergunakan waktu kita, termasuk waktu memakai gadget kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menggantikan kebiasaan lama kita itu dengan sebuah kebiasaan baru yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, kalau mau melakukan sesuatu yang berkenan Tuhan dengan Tuhan, kita harus menggantikan kebiasaan lama itu dengan kebiasaan yang baru. Nah, tadi kakak sudah bilang bahwa kita tidak bisa menghindari penggunaan gadget di masa pandemi ini. Tapi kakak mau memberikan beberapa tips gitu ya. Daripada melihat IG yang membawa pengaruh buruk, gantikan itu dengan melihat IG yang baik ya. Nanti kakak ada tampilkan ini ya. Nah, nanti list ini akan kakak share ke Kak Caca atau Kak Heski nanti biar bisa dibagikan kepada kalian juga ya. Teman kakak bilang gini, ini cara kita menguduskan IG kita ya. Ya, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memfollow IG-IG yang menumbuhkan iman kita, biar kita makin dekat sama Tuhan. Ini yang bahasa Inggris juga ada. Nanti ambil waktu sebentar untuk follow akun-akun yang ini demi pertumbuhan iman kita. Kakak juga merekomendasikan beberapa YouTube channel yang cukup baik ya, misalnya Andre Tunggal gitu, Story Saat, Yes He Is, Jawaban.com. Nah, kakak juga melihat bahwa daripada kita membuat video-video yang tidak jelas, kakak menantang kalian, buatlah video yang punya konten yang baik, yang bisa memberkati banyak orang. Daripada gibah gitu ya, ngomongin orang yang gak jelas, mending kita chat teman-teman kita,
menguatkan dia, memberikan semangat, memberikan peneguhan, memberikan penghiburan. Ya, kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dan memakai kalian juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada